Halo semua, balik lagi sama gue Aldi. Kali ini kita kedatangan tamu yang berbeda ya. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama tim dari TBD Agency. Ada siapa dan gimana sih ceritanya kali ini? Kita saksikan bareng-bareng ya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja kenalan sama siapa sih? Halo guys, kenalin nama gua William. Gua ini salah satu tim dari TBD Agency. Saat ini sudah gabung di sini udah cukup lama. Oke, sip. Nah, panggilannya apa nih? Ini rada-rada malu-malu ya. Padahal udah kerja lama ya. Gitu. Iya, makanya. Jadi kalau ngobrol di formalin susah ya. Susah, deg-degan sih tepatnya. Oke, nah, panggilannya siapa? Latar belakangnya apa, Will? Terus udah married belum? Anaknya udah berapa? Istrinya udah berapa? Boleh ceritain nih. Oke, kenalin nama gue William. Panggilannya William. Untuk saat ini statusnya sudah menikah. Anak baru satu ya. Sekitar 8 bulan. Oke. Udah gitu, apa lagi tadi pertanyaannya? Istri? Istri satu dong, jelas Oke. pastinya. Ya, istrinya masih satu, anaknya baru 8 bulan. Berarti baru punya anak ya, Will ya? Betul. Oh, baru jadi seorang bapak nih, William ini ya. Nah, masuk ke latar belakang asal nih, Will. Lu asli Bandung, lahir gede di Bandung, dan gimana? Asli Bandung, gedenya itu sebenarnya sempet di luar kota gitu. Jadi sebenarnya memang ketemu Aldi ini kita waktu SD dia. Oke. Kita ketemu SD, jadi kita waktu itu gue ini sekolah di Bandung itu kurang lebih waktu kelas 3 SD. Jadi sempet di salah satu sekolah swasta di Bandung, udah gitu pindah ke Purwakarta karena memang waktu itu lagi ada keperluan gitu. Di sana memang untuk keluarga itu banyaknya tinggal sama kakek dan nenek, opah dan oma gua gitu. Jadi di sana memang lagi keadaannya opah gua itu lagi sakit-sakitan, terus udah gitu harus dirawat di Bandung. Akhirnya gua dan keluarga, tepatnya gua dan koko gua dan mama gua itu disuruh pindah ke sana gitu untuk bantu nerusin tokonya gitu. Dan akhirnya sampai ke kelas 5 ya kita ketemu ya, di kios ya. Ya, saya juga pindahan ya. Iya. Gue juga asli bukan orang Jawa Barat, Will. Gitu. Gue banyak gede dan lahirnya di Jakarta, di Tangerang. Mungkin baru kelas 5 ya gue pindah ke Purwakarta waktu itu gitu ya. Nah, tapi waktu itu kita baru mulai akrab mungkin di kelas 6 kalau nggak Kelas salah. 6 ya. Kelas 6 udah mau lulus kalau nggak salah ya. Iya. SMP baru sering main bareng dan sampai akhirnya ini kerja bareng ya gitu. Betul. Nah, mulai dari situ nih, Will. Kan kalau nggak salah kan kita ini kan teman SD gitu ya. SD kita bareng, SMP kita bareng. Tapi SMA kita udah nggak bareng ya. SMA nggak bareng, kuliah juga nggak bareng ya. Baru ketemu lagi pas kerja. Betul. Nah, berarti kan ada gapnya kurang lebih 6 tahun tuh nggak ketemu bareng. Dan dulu tuh trigger kita ketemu lagi itu kenapa ya? Boleh ceritain nggak? Waktu itu ketemu bareng si Aldi lagi itu karena apa ya? Dulu kalau nggak salah gini. Jadi dulu tuh pernah sempat kita ceritanya SMP nih. SMP itu sempat kita jalanin MLM ceritanya. Berawal dari situ dulu ya. Jadi ini tuh trigger awalnya gitu. Sempat kita jalanin MLM, udah gitu sempat Aldi juga satu tim sama gua untuk join. Sampai akhirnya beres dari SMP itu kita kan beres tuh. Kita pisah nih. SMA ya, kita udah pisah gitu, udah lama tidak berkontakan sampai suatu saat waktu kuliah nih, kayaknya waktu lu kuliah kan gue kerja nih, karena kan kalau gue itu dulu ambil kelas karyawan untuk di Bandung ini gitu. Waktu gue kerja, waktu berarti lu kuliah, lu tuh sempat kayak nawarin juga sih sebenarnya balik lagi ke MLM yang dulu sempat kita jalanin. Oh, bedanya gitu. Dulu gue yang jalanin ya. Iya, tapi sebenarnya lewat temen lu sih yang nawarin ke gue. Nah, berawal dari situ akhirnya ingat nih, si Aldi, sampai akhirnya kita coba kontakkan lagi kalau nggak salah. Udah gitu sempat ada nawarin ya, kalau salah sempat kita ketemu di situ. Iya, dulu sempat ketemu di Abnormal ya. Abnormal. Dulu masih zamannya Abnormal tuh ya. Iya, gitu. Masih ada tuh Abnormal. Nah, udah ketemu di situ, kita ngobrol-ngobrol. Itulah mungkin momen kita ketemu lagi setelah udah lama nggak ketemu ya. Iya. Tadi ngomongin lu sempat kerja kelas karyawan, berarti kalau pengalaman lu kerja di mana aja, Will? Kalau untuk pengalaman kerja ini sebenarnya udah cukup lama ya, kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Itu pengalaman kerja pertama itu sebenarnya di toko bangunan gitu. Awal mula itu menjadi kuli? Enggak. dulu sebagai admin juga gua gitu. Sebagai admin, gua ngurusin pembukuan, tapi di situ nggak lama sih, kurang lebih sekitar 6 bulan sampai akhirnya
gua kuliah, terus gua melamarlah ke salah satu bank swasta gitu di Bandung, Oke. cukup ternama. Di situ beres sampai 3 tahun. Ya kita sebut aja brand biru ya namanya ya gitu ya. Nah sempat kerja di sana 3 tahun. Setelah beres dari situ pindah lagi ke perbankan. Sebenarnya gue ini memang banyaknya di perbankan sih waktu itu Oke. kerjanya. Karena mungkin pada momen itu perbankan itu salah satu perusahaan yang bisa kasih gaji di atas UMR. Oh. Menurut gua. Iya, oke ya. Berarti cukup lama banyak pengalamannya di bank ya? Betul. Itu berarti dari 2000 berapa? Dari startnya 2000 beres lulus SMA berarti angkatan 2014. Oke, sampai berarti lumayan lama ya di bank ya? Cukup lama. Kalau abisin di sini 3 tahun, satunya lagi 2 tahun, terus sempet kurang lebih 6 tahun lah di bank mah. Oh, iya, Kurang dari lebih ya. 2014 ke 2020-an ya. Iya, Kalau nggak estimasi. salah kita baru kerja bareng tuh 2002, 2022. 2022. Iya. Nah, berarti kan itu trigger tuh ya. Maksudnya pindah dari perbankan ke agensi ya Betul. kasarnya. Nah, itu apa sih trigger lu? Maksudnya bisa pindah dari bank yang kasarnya orang bank lah. Kan harusnya orang bank lu pindah ke bank. Karena seringkali gue juga melihat temen gue yang awal pindah dari brand A ke brand B gitu. Jadi ya dari bank ke bank lagi. Nah, kalau misalkan lu kan dari bank pindahnya ke agensi nih, apalagi ya agensi ini kan mungkin bidang baru buat lu, nggak ada pengalaman, nggak ada knowledge yang pasti gitu, dan tahunnya 2022 ya. Betul. Kenapa nih? Triggernya apa? Salah satu triggernya waktu itu mungkin pas lagi kedapetan, waktu itu sempat jadi marketing juga di sebuah perbankan swasta. Mungkin waktu itu lagi sempat burn out banget ya sebagai marketing dengan target, terus juga dengan KPI. Udah sampai akhirnya sempat akhirnya ya mau mencoba untuk peluang baru lah tepatnya. Sambil mau ngikutin juga era zaman ya tepatnya ya. Karena kan waktu itu 2022 ibaratnya memang baru booming-boomingnya agensi ya. Terus juga mungkin marketplace dan e-commerce ini. Jadi karena tren ya. Betul. Jadi murni karena tren dan digital marketing lagi Hype melonjaknya gitu ya. Karena kalau salah waktu itu setelah COVID ya gitu. Jadi 1,5 tahun atau 1 tahunan setelah COVID ya gitu kurang lebih. Jadi secara tren lagi bagus banget. Nah, tapi kan kalau ngomongin 2022 berarti kan secara perusahaan ini tuh masih baru banget. Betul. Definisinya kayak masih bayi lah, baru lahir. Compare sama mungkin bank yang tadi lu sebutin, brand biru itu kan yang kasarnya udah gede dan udah dewasa banget gitu. Pasti kan susah dong untuk lu melepaskan semua itu dan apa triggernya dan mungkin nanti kita boleh bisa cerita sih pas lu masuk itu suka dukanya apa. Tapi sebelum ke sana, apa triggernya? Maksudnya kan selain masuk ke digital marketing, tapi kan ini kan perusahaan baru, definisi startup gitu. Ya, tadi selain mau mencoba untuk peluang baru ya, di situ juga kan ibaratnya pastilah kalau untuk sebuah perusahaan berkembang dengan kita yang ibaratnya mau juga berkembang ya pengen ikut juga belajar ya tepatnya untuk hal-hal yang baru gitu. Jadi mau ibaratnya walaupun memang pindah ke tempat atau divisi yang baru atau mungkin kok apa ya kita sebutnya apa ya Bidang yang baru. Bidang baru, betul. Maksudnya kalau untuk bidang baru ya itu pasti ngulang lagi belajar di nol. Yang penting sih di situ kita asal mau belajar aja sih tepatnya, pengen ngikutin era zaman tetap seperti balik lagi ke situ sih. Balik lagi ke situ ya berarti ya. Sama tadi mungkin kemauan buat berkembang ya. Betul. Mau ikut berkembang juga. Nah, seingat gue juga kalau nggak salah kan dulu pas kita pertama kali ngobrol itu 14 Februari ya 2022. Iya, bentar lagi zaman Valentine ya. Betul. Orang Valentine kita malah ngobrolin bisnis gitu ya. Nah, dan kalau nggak salah dulu offering pertama itu jadi HR Will ya. Betul. Gitu. Karena seingat gue dulu kayaknya TBD itu belum punya struktur, bahkan kita juga belum terdaftar sebagai PT ya, gitu. Mungkin di situ kan lu bantuin dari sisi HR-nya ya, gitu. Tapi kan lu juga nggak punya pengalaman HR tuh Will, jadi sebenarnya kayak kenapa gue mau terjun ke sana gitu? Iya, kayak ya random aja gitu kalau gitu. Kenapa mungkin mau terjun ke situ gitu ya? Sebenarnya mungkin dari beberapa pengalaman kerja gue sih kan cukup banyak waktu itu ya kita sebut sempat ke beberapa bank, terus juga sempat ke beberapa sektor gitu. Gue juga sempat kerja di batubara juga gitu. Nah jadi memang ibaratnya kenapa mau ke divisi HR juga selain gue punya pengalaman untuk di interview.
Jadi gue juga mau mencoba untuk menginterview orang gitu. Oke. Jadi berdasarkan dari pengalaman selama di interview, oh ternyata seperti ini ya cara-caranya, tekniknya seperti ini. Jadi itu yang mungkin membuat jadi pegangan gue untuk mau jadi ke divisi HR. Oke. Nah, di tahun pertama lu jadi HR tuh gimana, Bil? Kan perusahaannya dulu kita masih di rumah ya. Betul. Masih nyatu sama rumah, masih dapurnya. Ya, masih bau masakan Masih ya. bawa masakan, kalau masak kali langsung bau gitu. Iya, Terus juga dulu belum ada ruang meeting juga. Real yang benar-benar kayak rumah sepetak tapi dimanfaatin buat semuanya lah ya gitu. Betul. Nah itu tantangan lo di tahun pertama itu gimana? Kan kalau nggak salah juga belum ada peraturan ya. Jadi kayak orang mau masuk dan nggak masuk pun ya udah ngomong aja gitu, nggak ada punishment dan sebagainya. Itu gimana di tahun pertama? Apa sih yang lo beresin di sisi HR sendiri? Oke, sekalian cerita kali ya ini ya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk tahun pertama di RMS ini, jadi kita tuh tantangannya ya. Jadi kayak waktu awal masuk itu kita berawal dari 7 sampai 8 orang ya waktu itu ya. Nah, jadi waktu di situ memang masih bentukannya rumah di situ tuh. Udah waktu seperti itu pelajarin dulu, gue OJT dulu kurang lebih sekitar 1 bulan di situ untuk mempelajari gimana sih sistemnya di perusahaan ini tuh seperti apa gitu. Nah, sambil seiring berjalannya waktu mencoba untuk bikin sistem, apa sih kekurangannya di divisi ini gitu. Divisi tertentu itu pasti ibaratnya yang tadi lu bilang masih belum ada peraturan dan lain-lain, sampai akhirnya kita punya patokan sih. Kita kan arahnya pengennya juga ke profesionalitas ya. Nah, jadi dari profesionalitas ini ya mulailah dibentuk ibaratnya mulai dari tadi segi peraturan, terus juga ya hal-hal yang ibaratnya masih belum punya gitu, yang bukan yang Fundamentalnya lah ya. Iya, betul. Jadi dasar-dasarnya lah ya gitu. Betul. Jadi kayak peraturan, jam masuk, struktur organisasi gitu. Dulu kan nggak ada struktur organisasi ya. Betul. Jadi cuma semua orang setara. Jadinya agak bingung gitu menentukan gitu. Nah, terus kalau misalkan masuk ke tahun kedua, berarti tahun kedua itu di 2023 ya berarti. Sama nggak sama di tahun pertama atau udah ada perbedaan? Kurang lebih pasti ada yang sama ya, karena kan balik lagi agensi itu kita masih terus upgrade ya dari segi peraturan. Kalau misalnya memang ada yang miss, terus misalnya karena kan ibaratnya kalau kita ngomongin dari jalannya itu kan kita bertambah terus orangnya ya, yang mulai dari 7 orang, terus juga sempat belasan, terus juga sempat puluhan. Otomatis dengan penambahan orang itu pasti bakal banyak POV baru gitu, yang ibaratnya harus kita clearin satu-satu gitu kan. Dengan penambahan orang, terus juga penambahan divisi baru gitu kan, kita terus evaluasi mana nih, maksudnya peraturan-peraturan yang ibaratnya nggak efektif buat perusahaan gitu. Terus pas kita update gitu, tapi di luar dari yang sebelum-sebelumnya kita tambalin terus, pasti ada sih kayak struktur baru ya, kayak misalnya kita udah mulai berjalan payroll waktu itu ya, udah mulai kita daftarin untuk klik bisnis dari perusahaan kayak gitu sih, banyak update-nya juga. Nah kalau misalkan dikemas deh dalam beberapa momen gitu ya, pengalaman ya lu 3-4 tahun di HR itu, momen-momen yang lu inget tuh atau yang berkesannya tuh momen apa aja gitu? Momen yang paling capek itu waktu pas mau interview tuh di kantor lama tuh, capek banget ya. Coba bayangin, waktu itu di kantor lama itu keterbatasan tempat ya, otomatis orang SR itu kan ibaratnya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup krusial ya, terus juga gaji, iya betul, dan itu kan nggak bisa didengar sama anak-anak sekitar gitu, yang dimana gua gitu harus jalan atau naik motor gitu, kita ke depan gitu ada kafe tuh. Nah di depan ada kafe itu tuh, di sana interview gitu dari jam satu orang itu kurang lebih bisa makan waktu 1 jam waktu itu ngobrolnya. Jadi memang itu tuh momen-momen yang ibarat cukup berat ya, dibalik harus kita modal ngeluarin kocek sendiri, terus kita interview, tapi dibalik itu semua kan kita tuh ada prosesnya ya, maksudnya berawal dari 1 jam kan cukup lama tuh ya, interview orang 1 jam, sampai akhirnya kita cut-cut nih mana pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya harus diberikan atau enggak gitu. Terus juga kayak misalnya mau meeting atau mau ketemu itu kan PR banget ya, kita mau meeting bentar aja harus keluar rumah gitu kan, sampai meeting di depan rumah orang gitu, itu kan PR banget. Kayak gitu. Jadi momen yang berkesan itu ya. Betul. Untuk interview. Ada lagi nggak atau itu aja? Yang berkesan lagi dalam waktu itu kita lebih sering meeting sih, kayak misalnya ada penambahan manajer-manajer baru ya. Di situ kita memang banyak banget yang dibahas, tepatnya kayak misalnya dari
tujuan dari perusahaan gitu. Itu kita meeting mungkin bisa sampai malam gitu kan. Di balik itu yang penting sih kita juga komit ya waktu itu ya sama perusahaan. Mau gimana pun hasilnya, pokoknya ya kita coba jalanin dulu seperti itu, kayak gitu. Oke. Nah, ini masuk ke pertanyaan atau segmen yang selanjutnya nih. Nah, ini mungkin mau banyak gue bahas, mungkin terkait sama konflik, perbedaan pendapat, dan sebagainya. Nah, mungkin selama kerja bareng kan kita juga pasti ada lah ya Ada. perbedaan-perbedaan pendapat. Ya. Apalagi tadi buat teman-teman semua perlu diingat kita ini teman-teman sekolah, teman SD gitu Betul. ya. Jadi awalnya teman main terus jadi teman kerja. Nah, biasanya kan teman-teman kerja jadi teman main itu nggak akan match ya gitu. Atau sebaliknya gitu ya. Teman main jadi teman kerja jadi teman main. Biasanya Ya. nggak match. Betul. Karena kalau kita udah kerja bareng nih, biasanya kita jarang main bareng sama dia gitu. Karena kayaknya udah bosen gitu ya. Karena kan Senin sama Jumat di jam kerja kita udah ketemu, Ya. masa Sabtu Minggu ketemu lagi. Biasanya kita cari circle yang beda lah ya Ya. gitu. Nah, jadi jarang main bareng ketika udah kerja bareng gitu. Nah, mungkin pertanyaannya gini sih Will, kalau misalkan ya dari lu dulu lah, misalkan dari POV lu gitu ya. Konflik atau misalkan perbedaan pendapat atau misalkan ya perbedaan lah gitu ya. Nah, yang sering terjadi gitu ya, entah sama gua gitu ya sebagai teman main gitu ya. Itu tuh lebih ke di mana dan seperti apa dan gimana sih cara lu mengatasinya gitu, kayak oh ya udahlah gimana dia aja gitu, atau lu kayak tahan waktu atau gimana lah cara lu sendiri gimana tuh? Oke, sebenarnya kalau untuk konflik-konflik mah pasti wajar ya gitu. Cuman memang ada kayak, karena kita berawal dari teman, itu tuh ngerasa kayak kita tuh punya ada kayak batasan yang dimana harus kita sampaikan sama enggak gitu ya, apalagi mungkin sungkan gitu ya. Tapi maksudnya kalau untuk perihal, lebih banyak sih perihal dari peraturan sih tepatnya gitu. Karena peraturan kan satu sisi gue juga sebagai karyawan, tapi gue juga apalagi di SR, gue juga harus mementingkan dari sisi perusahaannya juga gitu kan. Nah, yang dimana kalau misalnya ini kita adu nih gitu kan, itu malah jadi jelek ke karyawan, terus juga jelek ke hubungan pertemanan gitu kan. Nah, itu yang cukup lebih sering banyaknya sih bahasnya kayak gitu, yang jadi konflik utamanya. Cuman di balik itu semua ya balik lagi ya, kita kan juga mengadopsi untuk struktur mengadopsi sebagai profesionalitas gitu. Jadi ibaratnya ya udahlah, biarkan masalah kita debat itu cukup di kantor aja. Di luar ya kita kalau misalnya emang ada kumpul sama teman ya udah like as a friend aja seperti itu. Iya sih. Nah, mungkin kalau buat dari POV gue juga sih, mungkin ini enaknya kali kerja sama cowok ya. Ya gue nggak tahu maksudnya apakah cowok semuanya sama. Tapi kalau misalkan karena gue cowok dan lu yang cowok gitu, jadi ya kalau misalkan nggak suka omongin aja di situ gitu. Ya. Kalau misalkan emang ngeribut, ngobrol, beda pendapat di situ aja gitu. Tapi di luar itu ya udah kita as a friend lagi aja gitu. Dan jadinya minim drama ya. Betul. Kita termasuk kerja 4 tahun termasuk minim drama lah ya gitu. Betul. Perbedaan pendapat sejauh ini sih banyaknya mungkin kalau beda dan nggak ketemu jalan pikirannya, ya mungkin ambil waktu dulu kali ya. Lu jalan dulu masing-masing, nanti duduk lagi di satu meja yang sama, gimana? Udah punya POV lain belum? Atau pendapatnya udah oke belum? Atau mungkin sometimes kita juga, kita sebenarnya nggak berdua, kita bertiga ya gitu. Nah, bertiga ini kita sering voting kali ya gitu. Dan dengan ada voting mungkin suara mayoritas bisa jadi solusi ya, gitu. Nah, jadi lebih enaknya gitu sih. Nah, selama jadi HR nih gitu, berarti kan ngalamin tadi ya SDM mulai dari 7, 8, sampai ke belasan, sampai ke puluhan, sampai sekarang kalau nggak salah kita udah di 30-an something lah gitu. Nah, gimana gitu? Kalau misalkan ditanyain gimana, kesulitannya apa gitu. Terus selain dari segi tadi kan bahasnya dari segi peraturan, tapi kita ngomongin drama lah gitu. Apalagi kan kalau nggak salah kan SDM kita ini mostly 70%, 80% Gen Z gitu. Nah, lu sendiri kan kayaknya bukan Gen Z ya, kayaknya lebih Gen milenial ya, sama ya gitu ya. Nah, maksudnya gimana terhadap Gen Z yang kerja gitu? Apakah stigma-stigma yang kata sosial media itu tepat gitu ya? Kebetulan kameramen kita ini Gen Z ya. Oke, nah Gen Z ini stigma-stigma lu sendiri dari POV HR itu gimana? Bener atau enggak tuh? Oke. Kalau dari selama berjalan ya dan juga selama merekrut teman-teman semua yang Gen Z,
dulu tuh gue nggak percaya sama yang kayak gitu loh, seriusan. Dulu gue nggak percaya sama yang kayak Sama gitu. yang Gue tuh stigma dulu, gitu ya? ya kayak misalnya dulu milenial, baby boomer, Gen Z itu gue menurut gue kayaknya enggak sih, kayaknya Hoax nggak lah. kayak gitulah orang-orang tuh ya. Mungkin lebih percaya kayak dulu Melancholis dan lain-lainnya lebih ke situ sih. Tapi setelah berjalan gitu, tahun 2022, 2023 itu kan banyak anak-anak lulusan baru ya. Ibaratnya Gen Z itu pada lulus gitu, pada cari kerja gitu. Pas ternyata direkrut, kita cari, itu banyaklah dramanya udah pasti tiba-tiba di ghosting gitu kan sama anak-anak yang ibaratnya kita butuhin, terus juga jadi banyaknya tuh orang-orang yang akhirnya membuat gua tuh percaya, oh ternyata bener ya, momen ini Gen Z itu bener ada gitu, dan Oke. memang bener hidup Gen Z itu. Oke. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, jadi menurut lu stigma yang beredar itu Betul, saya ada benarnya? Iya. Oke, jadi karena lu awalnya lu nggak percaya, tapi karena lu praktek dan menemukan dan ternyata nggak satu nih gitu Iya, ya, iya. ternyata banyak, akhirnya lu juga jadi percaya Betul. gitu. Nah terus gimana tuh kan? Ya pada akhirnya kita juga tetap harus kerja sama mereka ya, karena kan ya umur kan terus Oke. bertambah gitu. Nah, gimana tuh? Maksudnya apakah ketika emang kerja sama mereka lu sudah ada tips and triknya untuk mengantisipasi supaya nggak banyak kesalahan or anything, itu ada tips and triknya atau lu lebih kayak banyak menerima atau nggak semua Gen Z buruk dah gitu atau Ya. gimana? Sebenarnya tadi betul yang terakhir ya, menurut gue sih untuk nggak semua Gen Z itu buruk gitu, walaupun memang ada yang buruk gitu, tapi maksudnya biasanya sih kalau dari asas sendiri kita coba menelaah gimana sih mau-maunya mereka tuh apa aja sih yang membuat mereka jadi struggle mereka tuh apa, kita pelajari juga gitu. Ya mungkin ada beberapa juga baca buku, terus juga nanya teman-teman gitu kan, tepatnya juga ada beberapa teman gue di luaran ya sama ya, ada yang SR juga gitu, kita tanya, kita sering coba tukar pendapat, kenapa sih era zaman sekarang tuh banyak orang-orang yang kayak gini gitu dalam sebuah perusahaan. Oh ternyata memang momennya seperti ini gitu. Jadi ibaratnya ya bukan berarti kita menerima ya gitu, tapi maksudnya kita tetap, kita punya value gitu, kita punya nilai yang harusnya ibaratnya kita berikan sama mereka, tapi maksudnya mungkin ada treatment kecil yang mungkin ibaratnya buat mereka teh ya inilah dunia pekerjaan yang mereka teh harus terima. Gitu. Jadi ibaratnya ya kita juga nggak 100%, tapi ibaratnya juga kita juga nggak boleh ngekeh gitu. Oke, mungkin kasih kesimpulan ya di disclaimer dulu. Tidak semua Gen Z itu buruk. Betul. Dan sama milenial pun sama ya. Maksudnya ada yang bagus juga ada yang buruk gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman semua miskom gitu ya. Nah, balik lagi sama orangnya gitu ya. Ya yang males baby boomer, gen milenial atau gen apapun sebenarnya ada-ada aja gitu ya. Nah, intinya sih buat teman-teman Gen Z semua kan stigma-nya yang benar seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, next kita lanjut, kalau nggak salah kan HR itu berakhir di tahun 2025 kemarin ya gitu. Ya. Masuk ke tahun baru kalau nggak salah di bulan Desember gitu ya. Lu sendiri ada mutasi nih ke divisi yang baru ya, divisinya Sales and Marketing gitu. Yang awalnya pegang HR dan Finance selama kurang lebih 3 tahun tuh, terus akhirnya pindah. Nah itu kenapa tuh? Apakah kesamber? Atau ada trigger, atau misalkan bosen lah ini nggak ada tantangannya, gue di HR dan Finance gini-gini aja gitu. Gue pengen, tadi kan lu juga orang marketing kan awalnya kan, pengen balik lagi ke dunia marketing gitu ya. Atau seperti apa sih? Ada trigger nggak gitu? Sebenarnya pasti ada trigger ya, tepatnya kalau misalnya di SR itu akhirnya setelah sistemnya jadi itu kan jadi terkesannya monoton, kerjanya gitu-gitu doang gitu, rekrutmen juga gitu kan. Nah cuman memang pada akhirnya satu sisi kayaknya mau mulai memperdalam lagi gitu. Walaupun memang di SR itu udah cukup banyak ilmu yang didapat ya, contohnya dari hasil rekrutmen kan kita juga pasti harus tahu minimal apa nih kerjaan mereka, gimana nih kerjaan calon-calon karyawan yang bakal kerja di sini gitu. Mungkin sekarang plannya gue sih juga untuk lebih dalam lagi ilmu yang ibaratnya udah gue punya ya, mau gue coba terapin juga gitu kan. Ya contohnya mungkin bisa jadi masuk ke si sales marketing ini gitu. Oke. Nah, kalau misalkan di sales and marketing ini kan produknya kan adalah produk agency ya. Produk-produk kita kan berarti kan kayak jasa dari ads, live streaming, atau seperti sosial media kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau lu dulu kan marketing produknya produk bank gitu. Nah, ini cara marketinginnya atau cara jualannya itu sama atau beda ya? Setelah dikerjakan
Beda. Beda. Setelah dikerjakan beda, tapi memang nggak 100% beda ya, karena mungkin secara konsep sama-sama jualan gitu, cuman beda di produknya aja. Nah, cuman yang bikin bedanya apa? Mungkin kalau kita memang banyaknya di produk digital, ya kita harus pakai ya apa? Kita harus pakai medianya itu media digital gitu. Walaupun memang sekarang kalau dunia perbankan juga udah mulai banyak ya yang pakai digital ya. Tapi ibaratnya karena kita juga digital agency, otomatis dari segi pemasaran dan lain-lainnya itu kita harus lebih, ya ini loh, kita tuh digital banget, kita tuh agensi banget anaknya. Kalau ibaratnya kalau untuk dari perbankan ya mungkin bisa pakai cara-cara tradisional sih gitu. Oh, cara tradisional tuh maksudnya datang, Ya, betul. Kita datang, kita hubungin. nawarin, kita canvassing ke toko-toko gitu kan. Kalau untuk Oh. digital ini kan mungkin ya salah satunya ya tadi juga branding juga kan sangat mempengaruhi ya. Jadi ibaratnya kalau brandingannya kita kurang, ya mungkin kita bisa brandingnya via digital gitu. Karena mungkin itu memang sektornya gitu. Orang bakal carinya di digital gitu. Oke. Nah, memperdalam sendiri nih sambil ngetes ya. Sambil ngetes nih kan ilmu dalam 1 sampai 2 bulan ke belakang. Nah, Oke. ini kan teman-teman juga banyak yang nonton gitu ya. Siapa tahu mungkin mereka butuh. Nah, kenapa sih gue business owner gitu ya harus pakai jasa di TBD Agency sendiri? Dari lu sendiri sebagai sales and marketingnya, value apa sih yang lu tanamkan dan lu mau bagiin ke para business owner gitu? Kenapa mereka harus pakai? Oke. Kenapa harus pakai TBD gitu kan? Karena ada banyak agensi di dunia Betul, ini gitu di betul, Bandung. Nah, betul. sekalian ngetes. Oke. Oke, ini belum masuk ke di si TB-nya dulu ya. Maksudnya gambaran kenapa orang tuh harus pakai agensinya dulu gitu. Kenapa orang harus pakai agensinya dulu? Dikarenakan waktu dulu jadi SR itu kan memang gue cari tim. Cari tim itu ibaratnya butuh budget ya dari perusahaan gitu. Nah, setelah mengenal agensi yang dimana ini tuh bisa bantu para business owner, otomatis ini tuh bisa ngurangin cost-nya kalian loh, itu tepat. Menurut gue sih seperti itu ya. Karena daripada harus rekrut tim, full tim, ibaratnya ini harus ada divisi ini, divisi ini, divisi ini gitu kan. Lebih baik pakai agensi. Kenapa? Karena memang ini tuh udah kita kerjain semuanya gitu, all in, timnya kita udah ada gitu. Nah, terus kenapa harus pakai TBD agensi? Otomatis karena kita jasanya, menurut gua, kita tuh jasa yang paling lengkap sih. Oke. Gitu, mulai dari optimasi rating, ya mungkin nggak semua agensi ada ya. Terus juga kita punya jasa live streaming juga kita proper. Terus juga kita udah sertifikasi dengan TikTok Shop dan Tokopedia gitu ya. Jadi ibaratnya talent kita pun sudah terjamin lah untuk dari segi sertifikasinya seperti itu. Dan kalau untuk dari marketplace sendiri, kita cukup gede ya untuk selama setahun ke belakang ya. Setelah kita review GMV yang kita kerjakan itu udah sampai berapa ratus miliar ya waktu itu ya. Jadi total klien itu kita recap ya. Dari total klien yang kita punya, yang kita kerjain selama 1 tahun sih total udah berapa, kemarin kan 120 M kalau nggak salah. Iya, kurang lebih ya. Berarti kita cukup bantu memutarkan roda ekonomi ya. Betul, kita ikut partisipasi loh di situ. Gitu ya, maksudnya ratusan miliar kan uang juga ya gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih. Pertanyaannya sih lebih ke refleksi gitu ya, refleksi kerja dan bisnis bareng teman gitu. Nah pertanyaannya sih ini emang pertanyaan yang dibuat sama tim nih gitu ya. Jadi gue juga nggak tahu nih gitu ya. Nah ini pertanyaan yang pertama itu lebih bahaya mana? Terlalu sungkan sama teman atau terlalu frontal ke teman menurut lu? Jadi ngerti ya sama pertanyaannya ya? Lebih sungkan sama teman, jadi kalau sungkan tuh lebih kenahan, kayak lu harus segini, tapi nggak disampein. Atau lebih frontal, kayak justru frontal tuh kebalikannya, semua disampein. Menurut lu lebih bahaya mana tuh? Lebih bahaya frontal sih. Kalau kerja bareng teman, kenapa tuh? Karena balik lagi, temen itu kan kita harus jaga hubungan sama temen ya. Jadi ibaratnya di satu sisi kita harus jaga perasaannya dia. Ya sebenarnya dibilang frontal sih kita gimana kita nanti penyampaiannya aja gitu. Gimana nanti kita kata-kata yang bisa kita sampaikan sama dia, dibalik dia juga temen, dia juga dia bos gitu kan. Ibaratnya kan kita jadi harus punya treatment yang beda gitu. Jadi ibaratnya kita nggak bisa mentah-mentah kita tembak aja kayak gitu kan, nggak bisa. Oke, jadi lebih bahaya terlalu frontal. Betul. Ya gitu. Nextnya, gimana cara nentuin peran tanpa ngerusak pertemanan? Kebayang sama pertanyaannya atau belum? Susah juga nih pertanyaannya ya. Gimana cara nentuin peran tanpa ngerusak pertemanan? Mungkin perannya maksudnya lu mau terlibat sampai sejauh mana gitu ya. Karena kan maksudnya berawal dari temen nih gitu. Pasti kan jadinya lebih kayak ya udahlah, masa formal-formal banget, job desk mah ya job desk. Tapi kalau misalkan gue lagi pengen ngerjain ini, ya udah gue juga ikut kerjain. Tapi kalau gue lagi sibuk yang lain, ya lu
toleransi gue lah gitu. Nah, gimana cara nentuin perannya dalam pertemanan? Sebenarnya kalau untuk nentuin peran, otomatis sih yang tetap gua selalu adopsi dari dulu ya gitu. Sebenarnya mau ke teman ataupun ke siapapun, belagi sama si profesionalnya aja sih gitu. Kalau misalnya memang pada saat gua di kantor ya gua harus tetap profesional, mau apapun yang ibaratnya disampaikan sama temen gua sendiri gitu. Tugas-tugas yang diberikan sama dia gua harus tetap kerjain gitu. Walaupun memang kadang mungkin ada nego-nego sedikit kali ya gitu, mulai dari deadline sih tepatnya. Nah, tapi kalau misalnya di luar itu ya enggak sih. Oke, jadi asas profesionalitas ya, Iya, yang bisa buat lu sama temen lu kasarnya bisa jauh dan panjang ya gitu, Betul. jalan kerja barengnya gitu. Nah, terus ada yang ketiga nih, insight jujur gitu ya. Boleh nggak sih temen dipercaya untuk pegang peran krusial dalam bisnis? Menurut POV lu? menurut POV gua boleh nggak ya? Iya, menurut POV, menurut keyakinan lu. Menurut keyakinan saya boleh. Oke, Ya, tapi alasannya. untuk divisi-divisi tertentu ada yang nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Keuangan janganlah. Janganlah. Oke, sip. Nah, yang keempat ya, menurut lu kerja bareng temen itu butuh aturan tertulis atau cukup trust aja? Baiknya sih karena tadi gua menganut profesional ya, baiknya tetap tertulis sih. Apapun hasilnya ya, karena walaupun akhirnya kita mungkin bisa negong-negong di belakang, ya amit-amitnya gitu, tapi tetap tertulis itu lebih amit-amitnya kalau ternyata resiko yang negatifnya lebih banyak itu tuh lebih ada secara lebih hitam di jelas atas ya? putihnya, betul. Jadi bisa Nggak ngawang lah kita. bisa mengacu ke situ ya, Iya. gitu, kalau ada apa-apa ya. Karena kan kadang-kadang kita blind gitu kan. Jadi ibaratnya ya udah lah ini kan udah ada gitu. Oke. Yang kelima, apa kesalahan paling fatal kalau bisnis bareng teman dari POV lu? Kesalahan paling fatal. Kalau bisnis bareng teman. Otomatis pasti menurut POV gue sih kebanyakan toleransi ya. Bahaya sih itu. Oke. Kebanyakan toleransi sebenarnya mematikan bisnis lu sendiri Iya, ya. iya betul. Jadi harusnya bisnis lu udah kemana kalau nggak sama temen gitu. Tapi kalau sama temen jadi banyak toleransi. Tapi kalau misalkan gua sedikit kritisin, kalau misalkan kerja nggak bareng temen juga ada minus ya pasti ya. Karena kita juga nggak bisa jadi trust segitunya gitu. Betul. Karena kan ya ini siapa nih gitu. Gua nggak kenal, gua nggak apa gitu ya. Kan trust kan harus dibangun ya. Betul. Trust kan nggak bisa sehari langsung dapet gitu. Gitu. Nah, next kita masuk ke fun segmen nih, Will. Ya. Nah, fun segmen ini lu milih gitu ya. Milihnya itu dua ya. Lu milih secara teman atau lu milih secara profesional. Gitu ya. Jadi gue bacain pertanyaannya. Kita kasih contoh dulu gitu ya. Nah, contoh pertanyaannya misalkan beda strategi soal beda pendapat soal strategi besar. Nah, dari POV lu tuh lebih ngambil sebagai teman atau profesional. Oke. Lu tinggal jawab teman atau profesional. Tinggal jawab teman atau profesional. Ya, gue kasih pertanyaan. Ini cepetnya nih, harus jawab cepet nggak? Ya, jawab cepat lah. Pilih ya, gitu. Pilih ya, gitu ya. Oke, udah ready? Ya. Oke, sip. Nah, pertanyaan pertama gitu ya. Negur performa kerja yang lagi turun, lu memilih teman atau profesional? Profesional. Ngomongin gaji, tanggung jawab dalam target. Profesional. Lagi kesel sama keputusan kerjaan. Profesional kali ya. Profesional kali ya, oke ya. Nah, terus yang selanjutnya gitu ya. Ada masalah personal tapi lagi di jam kerja. Teman sih itu. Oke. Pinter ya misalnya. Kalau lagi ada masalah teman, kalau misalkan lagi banyak push itu profesional. Gitu. Nah, terus ngambil keputusan penting tapi waktunya mepet. Teman. Oke. Lagi capek banget sama kerjaan. Teman. Oke. Ngobrolin masa depan agensi. Profesional. Oke, sip. Itu aja sih pertanyaannya ya, gitu. Nah, mungkin kalau dari gua supaya ini juga bisa lebih enak gitu ya. Nah, dari lu ada pertanyaan nggak mau ke gua? Satu pertanyaan aja. Satu pertanyaannya aja ya. Dari POV. Mungkin boleh ceritain aja sih apa nih maksudnya what's next-nya dari si TBD agensi ini sih yang bakal ngegebrak untuk tahun ini. Oke, jadi fokusnya TBD Agency sendiri di tahun 2026 ya gitu.
Nah, jadi kalau misalkan buat TBD Gen sendiri mungkin secara singkat aja lah, nggak usah panjang-panjang nanti jadi Boleh. satu sesi lagi nih gitu ya. Nah, secara singkat sih kalau TBD dulu, TBD itu atau misalkan perusahaan yang gue pimpin sendiri, gue cenderung tuh kalau ngejalanin itu ada tema, Will. Supaya kasarnya arahnya juga jelas. Kayak kita mau ke Jakarta, ke Bandung, atau mau ke Karawang gitu ya. Nah, saat ini sih tema yang gue angkat itu adalah level up sih gitu. Nah, level up ini mungkin dari segala aspek ya, baik itu dari segi SDM, baik itu dari segi fasilitas. Fasilitas itu ya dari device yang kita gunakan, atau misalkan fasilitas untuk karyawan seperti dari di laptop, komputer gitu ya, atau misalkan juga tunjangan-tunjangan gitu ya seperti BPJS dan sebagainya, gaji, insentif dan sebagainya gitu. Nah, terus selain dari SDM, fasilitas mungkin juga dari knowledge ya gitu. Yang artinya misalkan gua juga belajar ilmunya juga gue akan turunin ke tim, atau mungkin timnya sendiri, tim-tim yang terpilih gue coba akan ikutin training merekanya gitu ya, supaya merekanya juga terlatih gitu ya. Jadi SDM-nya udah oke, fasilitasnya udah oke, knowledge-nya juga udah bagus. Nah, mungkin juga perkuat sama value kali ya, value yang kita punya atau attitude lah gitu. Kasarnya lu nggak bisa berjalan jauh gitu ya tanpa punya dasar yang kuat sih. Jadi menurut gue sih value-value yang gue tanemin saat ini juga buat tim itu harus selalu mau tanggung jawab gitu ya. Jadi kalau lu udah ngomongin A sama klien ya lu beresin gitu. Lu bilang deadline hari ini ya lu harus kejerin. Mau lu lembur ya tanggung jawab gitu ya. Terus yang kedua juga harus mau belajar ya. Apalagi kita kan di agency sendiri kan cepet banget ya. Kemarin kita ngomongin iklannya masih manual, sekarang JMP Max. Kemarin masih live streaming, sekarang udah affiliate. Kemarin affiliate-nya masih yang affiliate biasa, sekarang udah ada TikTok Go gitu ya misalkan gitu. Nah, artinya kan kita harus terus beradaptasi ya. Jadi menurut gue sih adaptasi ini adalah salah satu bentuk kita mau belajar sih. Dengan dua value itu sih kalau gue pribadi, kemanapun lo ditempatkan atau apapun musimnya, gue rasa sih lo bisa jadi somebody ya atau someone gitu sih. Mungkin jawaban gue sih itu. Oke. Sip. Oke, nah kurang lebih sih itu Will yang mau gue bahas di podcast kali ini. Jadi kalau misalkan gue highlight sekali lagi, mungkin lu dari background tadi ya orang bank yang lamanya masuk ke agensi karena kemarin lagi tren dan mau coba dan mau berkembang, sampai akhirnya di sini ternyata cukup nyaman dan mungkin 3 tahun dia jadi HR dengan lika-likunya ya. Lika-liku yang paling ke highlightnya tadi mungkin Gen Z ya gitu. Sampai akhirnya sekarang pindah ke divisi sales and marketing, dan ternyata sales and marketing kurang lebih mirip sama di bank, tetapi juga ada perbedaannya gitu. Dan tadi alasannya kenapa lu harus pakai TBD agency ya. Betul, Gitu, jangan lupa ya. karena punya target ya. Cari saya. Oke, nah itu aja buat podcast kali ini. Mungkin gua tutup buat teman-teman, gua kasih kesimpulan ya. Kesimpulannya tadi buat teman-teman, kerja bareng sama teman sebenarnya nggak salah ya, asalkan menurut gua sih hitam atas putih harus ada gitu ya. Dan ya kita perlu komunikasi yang jelas lah. Jadi jangan sampai kalau lu punya rasa nggak enak terlalu lama disimpan gitu ya. Harus berani untuk dikomunikasikan di waktu dan dengan cara yang tepat sih. Karena menurut gua komunikasi itu adalah kunci ya. Buat kita kerjasama itu bisa jangka panjang. Betul. So far, gua sama Willy juga kerja bareng udah 3-4 tahun, dan ya so far sejauh ini kita aman-aman aja karena komunikasi kita juga baik. Ya mungkin karena gua sama-sama cowok, jadi kita minim sama drama ya gitu ya. Jadi kita minimalisir hal itu semua sih. Jadi buat teman-teman yang mau kerja bareng sama teman, itu sah-sah aja dan bisa. Ya, tapi harus ada hitam atas putih dan komunikasi yang baik. Oke, itu aja dari gue dan thank you semua.